Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Amin. Ya, nggak terasa kita sudah di akhir dari bulan Maret 2021. Sudah 3 bulan kita lalui di tahun 2021 ini. Kita percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di gereja, mari sama-sama saya undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Shikaya rala balala 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 balala. Shandaya rala balala 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 balala. Sikia rala balala 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 balala. Oh kaya rala balala 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 balala. Shikabaya rala balala 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 balala. Rata kaya rama rama sekere de 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 de. Orebeta kaya rala balala balala balala. Shandaya rala balala 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 balala. Rata kaya rala balala balala balala. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Shandaya rala balala balala balala. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Shikaya rala balala 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 balala. Oh rabata kaya raba baba baba baba. Shandaya rala balala balala balala. Pagi hari ini kami datang Tuhan di minggu yang terakhir di bulan Maret ini ya Bapa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat segala kasih setia-Mu ya Bapa. Pertolongan-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk kami memuji menyembah Engkau. Yesus Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sucikan kuduskan kami Tuhan. Bela pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Makasih. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kembali katakan dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat
are all things, and to you all of things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. You deserve the glory. Mari Bapak Ibu saudara bagi berdiri. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Yang siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Terima kasih. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segala jiwa dan
dahsyat, amin. Sebelum duduk tos kanan kiri katakan, jangan tos, kasihnya ya. Yesus Raja Mulia, Yesus Raja Mulia. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Engkau Raja Mulia Tuhan. Engkau Raja yang tidak pernah tergantikan Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekalipun banyak orang membenci, mencaci, menghina Engkau Tuhan, Engkau tetap Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, pegang tangan kami Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini, kami mau hidup Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Kembali katakan, pegang tangan kami Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari Tuhan. Tiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh.
Haleluya, berikan sorak-sorak pujian yang di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu memegang tangan kami untuk membawa kami kepada kemenangan ya Tuhan. Kami tahu hanya bersama Engkaulah kami menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Pagi hari ini Engkau sudah mengutus hamba-Mu Bapak Pendeta Dixon ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga setiap firman yang disampaikan bagi umat-Mu di tempat ini, baik yang di rumah maupun yang di gereja, kami diberkati oleh Tuhan. Kami diurapi kembali dengan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit bahkan Tuhan sembuhkan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hatimu buat sabda-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan. Amin. Amin. Silakan Pak Dixon. Tuhan berkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi bertemu lagi kita di minggu ini. Kita akan mendengar suara Tuhan berbicara buat kita. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau dikuatkan Tuhan pagi ini. Kita mau supaya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Dan satu tema yang saya berikan buat kita, tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana Allah menuntut kita, bagaimana Tuhan menuntut kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini yang bawa Alkitab, boleh kita buka Alkitab kita masing-masing. Tapi sebelum kita buka Alkitab kita, mari kita berdoa. Ya, Bapak kami ucap syukur untuk pagi ini. Kalau Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah tuntun, pimpin dari rumah kami masing-masing dengan tubuh kami, keadaan kami yang baik. Kami tahu itu semuanya karena anugerah-Mu, pertolongan-Mu yang Kau berikan buat kami. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan selalu menuntun memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami siap hati kami untuk kami mendengar Tuhan berbicara buat kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang bawa Alkitab kita buka dalam Keluaran pasal 13. Saya ambil dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Sudah dapat semua? Iya. Mari kita baca Alkitab ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah menuntut umat-Nya. Ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan itu yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan depan mereka pada siang hari dengan tiap awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Ada kabar baik Bapak Ibu Saudara sekalian? Pagi ini saya ingin bercerita kepada kita sekalian. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk masuk tanah Kanaan. Tuhan tidak membiarkan mereka keluar begitu saja. Tapi kita melihat dari pembacaan di sini, Tuhan menuntun mereka. Tuhan memberkati mereka.
Tuhan memberikan terang buat mereka. Tuhan berikan makanan buat mereka. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 17 dikatakan kepada kita di sana, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah Kanaan, dia katakan sebenarnya ada jalan terdekat melewati tanah Filistin, tetapi Tuhan tidak memberikan mereka jalan ke sana. Tapi Tuhan menuntun mereka lewat padang gurun. Kenapa demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini saya rindu untuk jemaat yang ada di tempat ini, jemaat yang mendengarkan firman pagi hari ini. Saya percaya kita mau rindu untuk masuk tanah Kanaan. Kita mau rindu masuk di tanah Kanaan. Amin. Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Yaitu langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu kerajaan Allah. Saya rindu untuk kita boleh masuk bersama-sama. Kita bukan hanya datang ke gereja, tapi kita mau masuk bersama dengan Dia. Pagi hari ini kita melihat bagaimana bangsa Israel itu sudah dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana bangsa Israel itu dikawal oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi mereka. Bagaimana mereka melihat mujizat-mujizat Allah terjadi. Tapi pagi hari ini saya percaya bahwa kita juga sudah dituntun Tuhan. Saya percaya jemaat-jemaat di tempat ini juga dituntun Tuhan. Kita juga dilindungi Tuhan. Sampai saat ini pun Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Di masa pandemi saat ini pun Tuhan masih menjaga kita. Tuhan masih melindungi. Tuhan masih memberkati kita. Tuhan masih menuntun kita. Seperti bangsa Israel. Saya percaya bangsa Israel itu begitu luar biasanya dikawal oleh Tuhan. Siang hari Tuhan berikan tiang awan, malam hari Tuhan berikan tiang api, supaya mereka tidak kedinginan, tapi mereka tetap berjalan. Dan saya percaya juga kami semua jemaat di tempat ini, dan saya sendiri, saya tahu Tuhan memimpin kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada satu pertanyaan yang sangat-sangat mendesak kepada kita. Kenapa bangsa Israel itu tidak bisa masuk tanah Kanaan, angkatan yang pertama? Bapak Ibu tahu bahwa begitu banyak bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, berat banyak mereka di sana. Tetapi hanya ada 2 orang yang masuk. Gitu, siapa Bapak Ibu Saudara? Yosua. Kaleb dan Yosua. Yang lain kemana? Yang lain kita tidak tahu kemana. Mereka mati semua di padang gurun. Angkatan pertama itu hanya tinggal 2. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sayang sekali kita pagi hari ini. Jangan sampai kita sudah datang bersama-sama, kita sudah ibadah, kita sudah ikut persekutuan, kita doa, kita memberikan persembahan, kita bawa kepada Tuhan segala sesuatu, tapi kita tidak masuk ke tanah Kanaan. Ingat, bangsa Israel bukan kurang apa tuntunan Tuhan, bukan kurang apa mujizat Tuhan, bukan kurang apa perlindungan Tuhan, bukan kurang apa pengawalan Tuhan, bukan kurang apa yang Tuhan berikan buat mereka. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik buat mereka. Tapi kenapa mereka tidak masuk? Saya percaya, saya yakin ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Dan saya tahu kita juga, jangan sampai kita hanya bisa berbicara di sini, kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa melakukan firman Tuhan, tapi kita tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kita tidak masuk pada kerajaan Allah. Kita tidak masuk pada langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi pagi hari ini saya mau belajar, kita mau belajar bersama-sama. Ada 5 hal, Bapak Ibu Saudara. Enggak panjang-panjang. Karena waktu kita enggak terlalu panjang kita berikan, ya. Tapi saya mau percaya, ada 5 hal kenapa bangsa Israel itu tidak bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa mereka tidak bisa masuk? Kita mau belajar supaya kita juga akan boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kita tahu kekurangan-kekurangan yang terjadi pada bangsa Israel. Hal pertama Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hal pertama yang kita mau lihat, kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan? Yudas pasal 1 ayat 5 dikatakan di sana. Yudas pasal 1 ayat 5. Kalau yang bawa Alkitab boleh membacanya, silakan. Yudas pasal 1 ayat 5 dikatakan, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang kita melihat di sini, kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan? Dikatakan oleh Yudas, tetapi sekalipun kita telah mengetahui semuanya dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu, kata Yudas, bahwa memang Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Hal pertama, kenapa bangsa Israel tidak masuk tanah Kanaan? Karena mereka kurang percaya. Mereka kurang percaya. Walaupun mereka sudah melihat mujizat, walaupun mereka sudah merasakan mujizat, mereka sudah makan mana dari Tuhan, mereka sudah makan daging dari Tuhan, mereka sudah minum air yang Tuhan berikan, tapi mereka kurang percaya. Ini yang membuat mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Mungkin kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan saat ini. Mungkin kita sudah merasakan berkat Tuhan saat ini. Mungkin kita sudah menikmati anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tapi kita kurang percaya. Hati-hati, jangan sampai saudara dan saya tidak bisa masuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita kurang percaya. Jadi kita belajar. Mungkin waktu kita terima Tuhan semangat, tapi setelah menjelang waktu demi waktu, ada persoalan sedikit, ada masalah sedikit, kita mulai mundur. Hati-hati. Sekarang musim pandemi, orang beribadah seenaknya aja di rumah. Ibadah ada online, ibadah nggak perlu datang gereja, takut COVID, sehingga membuat orang mulai lesu, mulai malas ke gereja, mulai malas cari Tuhan. Ingat, dikatakan oleh Yudas, jelaskan, sekalipun kamu telah mengetahui, katanya, semuanya, dan tidak meragukan, artinya tidak ragu-ragu. Tetapi ingat bahwa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi dikatakan sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi kalau kita tidak percaya, kita mungkin sekarang percaya. Kalau ditanya, percaya itu bagaimana sih? Percaya itu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada orang yang kita percayai. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita berikan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Itu namanya percaya. Tapi bangsa Israel pada waktu itu kurang percaya. Mereka masih mengandalkan kekuatan mereka. Mereka masih mengandalkan pintar mereka waktu di tanah Mesir. Tapi mereka kurang percaya kepada Tuhan. Makanya mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Jangan dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di tempat ini, di gereja ini, di GBI Prima ini, kami tahu Tuhan masih menuntun kita. Dan kita akan masuk sama-sama. Itu hal pertama. Karena kurang percaya, maka merosot iman mereka. Hal yang kedua, kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan? Saya percaya. Kenapa, ada sesuatu apakah Tuhan? Kenapa Tuhan sudah melindungi mereka, Tuhan sudah menuntun mereka, Tuhan sudah memberkati mereka, tapi kenapa mereka tidak bisa masuk Kanaan? Kalau tadi kurang percaya. Hal yang kedua saya mau katakan kepada saudara, 1 Korintus pasal 10 ayat 6 dikatakan. Coba buka Alkitab masing-masing. 1 Korintus pasal 10 ayat 6. Dikatakan apa di sana? Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara, apa sih salahnya menginginkan? Apa sih salahnya kita pengen? Apa salahnya kita pengen? Tidak ada salah kan? Tapi saya percaya Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Kesalahan kedua yang membuat bangsa Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena ada keinginan-keinginan mereka yang timbul, yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi kita sebagai jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus taruhkan keinginan kita seperti keinginannya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki kita inginkan. Tuhan inginkan kita jadi orang kaya. Tuhan ingin kita berhasil. Tuhan ingin. Saya percaya itu. Saya percaya.
Tuhan tidak mau orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu miskin. Tuhan mau orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu berhasil, diberkati Tuhan. Tetapi Tuhan tidak inginkan hal-hal yang kita inginkan adalah bukan keinginan Tuhan, tapi kehendak kita, kemauan kita untuk memuaskan kedagingan kita. Tapi Tuhan rindu untuk supaya kita menaruh keinginan kita seperti keinginan Tuhan. Karena Mazmur 23 ayat 3b dikatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan takut, jangan ragu, jangan sampai kita tidak percaya dalam sungguh-sungguh. Keinginan-keinginan yang timbul dalam hati kita, lain kali keinginan dunia. Tetapi saya mau percaya, saat ini kita mau belajar supaya kita boleh masuk kerajaan Allah. Kita masuk kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Kita masuk di tanah perjanjian yang Tuhan berikan buat kita, yang Tuhan sudah siapkan buat kita, rumah yang kekal di sana. Maka jangankan keinginan duniawi yang kita pegang, tapi mari biarkanlah itu keinginan Tuhan, supaya kita boleh masuk di rumahnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu dua hal. Hal pertama tadi, iman mereka, percaya mereka kurang. Yang kedua, keinginan mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang membuat mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan? Ada sesuatu hal yang kita lihat. Kenapa mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan? Tadi kita katakan kurang percaya. Kedua, keinginan. Yang ketiga, saya mau katakan kepada kita, Mazmur 106 ayat 13. Coba kita baca sama-sama. Mazmur 106 ayat 13. Kita lihat di sana, Mazmur 106 ayat 13 dikatakan dengan jelas. Apa dikatakan di sana? Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya. Bangsa Israel itu, kita tahu, mereka diberkati di tanah Mesir. Setelah mereka diberkati, mereka dilepaskan oleh Tuhan dari sana. Mereka diberikan banyak tanda, banyak mujizat. Perbuatan-perbuatan Tuhan begitu banyak di sana, sampai mereka keluar pun dari tanah Mesir. Banyak yang Tuhan berikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga yang mereka membuat mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan adalah mereka melupakan apa? Mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini hal ketiga ini yang sangat membuat kita agak jauh dari Tuhan kali. Dan kali kita lupa untuk perbuatan Tuhan. Saya boleh bangun pagi ini pun itu karena Tuhan. Saya bisa sehat pagi ini karena Tuhan, karena perbuatan Tuhan. Jadi jangan sampai kita lupa perbuatan Tuhan. Bangsa Israel menikmati perlindungan Tuhan, menikmati tuntunan Tuhan, tapi mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Jangan seperti kita. Nanti kita lupa, kita tidak tahu bahwa kita percaya bahwa kita boleh bangun karena kita. Oh bukan saudara. Kita boleh bekerja karena kita. Oh, tidak. Kita boleh membuat sesuatu karena kita. Tapi semuanya karena pertolongan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Lain kali orang bisa mengatakan, Tuhan kan gak kelihatan. Sekarang aja kita bandingkan dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Pernahkah kita ingat perbuatan baik orang? Adakah kita pernah lihat perbuatan baik orang? Yang kita lihat kepada orang apa? Kekurangannya, kesalahannya, perbuatan kecil yang dia buat kita ingat. Tapi kita tidak pernah ingat kebaikan dia. Kapan kita ingat perbuatan teman kita? Suami kita, istri kita, anak kita, om kita, tante kita, oma kita, cici kita. Kapan kita lihat? Waktu sudah meninggal, ya kan? Waktu sudah meninggal kan? Kita bisa bilang, aduh, itu bapak itu baik sekali, cici kita baik sekali. Dia orangnya dermawan, dia orangnya baik, suka senyum. Waktu sudah meninggal. Tapi waktu masih hidup, gak pernah kita memuji dia, gak pernah kita banggakan dia, gak pernah kita angkat-angkat dia. Yang kita sodorkan selalu kelemahannya, kekurangannya. Dia pelit, dia begini dan dia begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apalagi dengan Tuhan.
yang kita tidak lihat. Yang kita tidak lihat, dia ada. Orang di samping kita, suami kita, istri kita, anak kita, selalu kita katakan yang jelek. Enggak pernah kita katakan baik. Istri kita baik sekali ya, masaknya baik, masaknya enak loh ma. Enggak pernah kan? Jarang, ada sih ada, jarang tapi yang biasanya kayaknya kurang garam, kurang pedas, kurang ini. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih Allah, ingat, kita harus ingat perbuatan Tuhan. Kita ingat juga perbuatan manusia, perbuatan-perbuatan yang orang buat kepada kita. Sedangkan Tuhan memberikan kepada kita sesuatu berkat, maka kita harus ingat itu. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita, kita harus ingat. Jangan kita pikir kita dapat duit karena kita bekerja, kita dapat anugerah karena kita bekerja. Firman Tuhan katakan, kita boleh bekerja, Tuhan yang menentukan berkat itu. Tuhan yang memberikan berkat itu. Memang kita ada bos, kita ada pimpinan kita, tapi Tuhan yang menyalurkan itu buat dia, buat kita. Jadi hal yang ketiga, jangan melupakan perbuatan Tuhan. Karena melupakan perbuatan Tuhan, kita tidak akan masuk ke kerajaan Allah. Kita tidak akan masuk kepada rumah yang kekal. Kita akan tetap di neraka yang kekal. Itu hal ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita percaya, kita tahu bahwa jikalau Tuhan memberikan pertolongan buat kita, kita harus ingat Tuhan itu bangga, Tuhan itu senang kalau kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita bangga, kita katakan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan buat kami. Saya percaya Tuhan itu senang. Karena Tuhan kita senang dipuji, Tuhan kita senang diagungkan, Tuhan kita senang disembah. Pimpinan kita aja kita puji, dia bangga, apalagi Bapa kita yang di surga. Jadi jangan lewatkan, jangan saudara lewat, karena berkat Tuhan. Tuhan rindu supaya kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Hanya mengingat adalah Yosua dan Kaleb yang bisa ingat perbuatan Tuhan, sehingga dia bisa masuk tanah ini. Jadi kalau kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, baik yang di rumah maupun di gereja saat ini, saya percaya jangan lupakan perbuatan Tuhan. Mari, ingat. Jangan ingat kejelekan orang, ingat kebaikan orang. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita dibuat berhasil, kalau kita tidak dibuat berhasil pun ingat, Tuhan punya sesuatu. Tidak mungkin Tuhan mau menjerumuskan kita, tapi Tuhan menciptakan kita untuk diberkati. Tuhan menciptakan kita untuk kita berhasil. Tuhan tidak pernah menjelekkan saudara, tapi Tuhan mau supaya kita dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal yang ketiga tadi, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, maukah kita masuk surga? Saya percaya kita semua mau, kita rindu, karena Yesus sudah naik ke surga, menyiapkan tempat buat saudara dan saya, kan? Dia sudah mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga untuk menyiapkan bangku, untuk menyiapkan rumah buat kita, bagi orang-orang yang percaya. Tapi orang yang sudah percaya, orang yang punya keinginan dengan kehendak Tuhan, orang yang tidak pernah melupakan Tuhan, perbuatan Tuhan. Hal yang ketiga tadi. Hal keempat, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan buat kita. Bangsa Israel kenapa tidak bisa masuk tanah Kanaan? Karena hal yang keempat dikatakan di sana, tidak setia. Ingat, ingat, bangsa Israel itu tidak setia. Makanya Tuhan katakan mereka bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Ingat, jadi kita jangan sampai kita disebut kita orang yang tidak setia. Saudara, ibadah kita lain kali hari ini, minggu ini datang, besok depan enggak, karena pikir minggu depan lagi masih ada ibadah, kan? Tahu, hari ini kita tidak berdoa, kita pikir besok pagi kita bisa berdoa lagi. Saudara, orang yang setia adalah orang yang tidak pernah tahu mengasihi dirinya, tapi dia mengingat selalu Tuhan. Dia tidak pernah tinggal. Bangsa Israel tidak setia. Bagaimana saudara? Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, hanya 40 hari 40 malam dia di sana. Dia berdialog dengan Tuhan. Tuhan memberikan hukum Taurat buat dia, Tuhan memberikan firman buat dia. Tetapi di bawah sana, di bawah gunung itu, mereka sudah memulai berontak.
Mereka sudah mulai mengumpulkan emas-emas, membentuk patung, membentuk lembu, dan untuk menyembah mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, setia artinya kita taat. Setia itu taat. Setia itu tidak pernah melawan. Orang yang setia itu tidak pernah melawan. Orang yang setia tidak pernah membangkang. Orang yang setia nurut. Itu namanya setia. Jadi apa yang Tuhan katakan, apa yang saudara diperintahkan oleh pimpinan saudara. Kalau kita masih setia dalam pekerjaan kita di kantor kita, kita berkeras, sesukanya kita datang. Coba bagaimana? Dibilang jam 8 pagi kita datang jam 9. Dibilang jam 9 kita datang jam 10. Kita disuruh pulang jam 5, kita pulang jam 4. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita di kantor kita setia, dibilang jam 8 datang, kita setengah 8 sudah sampai. Ya kan? Mau pulang jam 5, setengah 6 baru kita pulang. Itu namanya orang yang setia kepada kantor kan? Tetapi kepada Tuhan kali kita tidak kan? Ingat, mana kita pikir Tuhan gak kelihatan kok, Tuhan gak ngelihat. Tapi saya mau katakan Tuhan itu maha tahu. Tuhan maha hadir. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan dengar. Tuhan tahu engkau bersembunyi dimanapun Tuhan tahu. Ada di bawah tanah pun Tuhan tahu. Dan saya tahu hal yang keempat ini, kalau engkau mau masuk kerajaan Allah, engkau masuk rumahnya Bapa sana, siapkan hatimu. Setia. Setia, tidak padam puluh, setia aja. Aduh, aku belum berhasil saat ini. Setia. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepada perkara-perkara yang besar. Amen. Jadi kalau engkau setia dalam hal yang kecil, mamun yang kecil aja engkau setia, maka Tuhan akan memberikan harta yang besar pada kau. Setia kepada Tuhan. Kita tahu kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita untuk masuk ke tanah Kanaan. Bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan karena Yosua dan Kaleb itu setia kepada Tuhan. Mau jadi apa disuruh ke sana, oke. Yosua dan Kaleb disuruh mengintai, mereka pergi, mereka lihat. Dan itu terjadi. Dan sampai saat ini mereka merasakan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya jemaat ini, kita semua yang ada di tempat ini, kita akan menikmati berkat Tuhan kalau kita setia. Ya kan? Amin. Kalau kita setia. Hal yang keempat atau hal yang kelima, tadi yang keempat setia. Kalau pertama tidak kurang percaya, kedua keinginan, ketiga kita harus ingat perbuatan-perbuatan Tuhan, dan keempat kita harus setia. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa bangsa Israel itu tidak masuk tanah Kanaan? Saudara mau tahu, kita mau belajar supaya kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita. Kita mau masuk tanah Kanaan. Amsal 13 ayat 13. Coba buka Alkitab. Amsal 13 ayat 13. Dikatakan di sana apa? Amsal 13 ayat 13. Dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan di sana, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Hal yang kelima atau hal terakhir, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan? Karena mereka meremehkan firman. Mereka kurang percaya kepada firman. Tuhan sudah berbicara, tapi mereka ragu. Mereka menganggap tidak ada apa-apanya itu suara Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, kalau engkau remehkan firman-Mu, Alkitab-Mu ini engkau remehkan, maka engkau akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Engkau tidak akan masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah, seperti bangsa Israel tidak masuk tanah Kanaan. Dan saya tahu kita, firman Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita meremehkan firman, berarti kita meremehkan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Bangsa Israel disuruh Tuhan, diingatkan Tuhan, tapi mereka menganggap sepele. Ingat, jangan meremehkan firman. Waktu engkau mendengarkan firman saat ini, pegang itu dengan sungguh-sungguh. Yakinkan itu sungguh-sungguh. Engkau yakin dengan sungguh-sungguh. Jangan ragu-ragu. Kita akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Kerajaan Allah sudah menanti kita.
asal kita tidak meremehkan firman. Kesalahan mereka hanya menganggap enteng. Wah, gampang itu, udah biasa itu dengar. Apalagi orang-orang yang sudah Kristen dari kecil, dia tahu, wah udah biasa itu. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan meremehkan firman. Amin. Jangan. Karena kita meremehkan firman berarti kita meremehkan Tuhan. Kita mengecilkan Tuhan. Firman itu berkuasa atas hidup dan mati kita. Jadi kita percaya, kita tahu. Jangan remehkan firman supaya kita bisa masuk dalam tanah Kanaan. Saya percaya bahwa firman yang sudah kita dengar pagi hari ini, saya tahu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita akan masuk dalam tanah Kanaan yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru, kerajaan Allah yang kekal, yang Allah sudah siapkan, Yesus sudah siapkan buat kita. Karena kita yakin, kita tidak ragu-ragu, kita tidak mundur dari Tuhan. Keinginan-keinginan kita selalu kita berikan, kita taruhkan di dalam kehendak Tuhan. Kita ingat terus apa kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan buat kita, apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Seumur kita, saya sudah hampir 60 tahun ini saya melihat begitu banyaknya anugerah Tuhan, begitu banyaknya pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan yang membuat saya bisa berdiri seperti saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan ragukan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Tetap setia dalam waktu susah maupun duka, dalam waktu sedih atau dalam waktu apapun, setia aja kepada Tuhan. Waktu kita berhasil kita tetap setia, waktu kita tidak berhasil kita tetap setia. Dan kita percaya Tuhan akan menuntut kita. Terakhir dikatakan di sana, saya percaya kita mendengar firman Tuhan ini. Biarkan firman Tuhan ini menjadi rema. Jangan kita hanya dengar kuping kiri mas, keluar kuping kanan. Dan kita tahu kalau Tuhan sudah menuntun kita, Tuhan mau memberkati kita. Maka saat ini, pagi hari ini, saya percaya jemaat di tempat ini, jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, sama-sama kita diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita diproteksi oleh Tuhan. Dan saya percaya kita mau masuk ke dalam hidup yang baru bersama-sama dengan Yesus, karena Dia sudah siapkan tempat buat kita sekalian. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati setiap kami dalam segala aspek hidup kami. Kami memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan tulus hati kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Amin. Buat persembahan Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati.
Ya saudara, shalom. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya bahwa ayo saudara, biarlah kita menjadi umat Tuhan yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Ada 5 hal yang ingin saya ulang saudara supaya kita masuk dalam tanah perjanjian. Yang pertama, tetap percaya saudara. Jangan tidak percaya. Kadangkala kita dalam menghadapi situasi kita yang sulit, kita melupakan tentang hal ini. Tetap percaya apapun kondisimu. Amen. Yang kedua saudara, lepaskan setiap keinginan-keinginan daging kita. Biarlah kita selalu selaras keinginan kita dengan keinginannya Tuhan. Yang ketiga saudara, ingat perbuatan-perbuatan ajaib yang pernah dia buat saudara. Kalau dulu dia tolong kita, hari ini pun kita pasti akan ditolong Tuhan. Amen. Jangan lupakan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Yang keempat saudara, tetaplah jadi umat Tuhan yang setia saudara. Saudara ya, kita belajar semuanya saudara. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia saudara. Nah yang kelima saudara, ini penting. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Kalau engkau meremehkan firman Tuhan dan berkata, itu bisa-bisanya saja, saudara, hati-hati saudara. Jangan-jangan nanti kita tertinggal dan tidak masuk dalam tanah perjanjian. Karena itu 5 poin ini di hari Minggu ini biarlah menjadi rema buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah kebenaran ya Tuhan, yang menguatkan, yang membawa kami masuk dalam satu rencana-Mu yang besar. Karena itu ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap kami pribadi lepas pribadi, kami menjadi umat Tuhan yang kuat yang masuk dalam tanah perjanjian, tanah yang sudah Kau janjikan untuk kami masuk ya Tuhan. Hari ini kami ada di Gilgal, dan sebentar kami akan masuk Tuhan ke dalam tanah Yeriko, tanah yang sudah Kau janjikan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan membuat kami menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau memberkati Bapak Pendeta Dikson yang sudah menjadi saluran berkat buat gereja-Mu di tempat ini. Biarlah berkat itu Tuhan, hikmat, kekuatan, kesehatan dari Tuhan menyertai hamba-Mu. Terima kasih atas hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami akhiri ibadah kami, dan biarlah setiap kami mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah kiranya setiap berkat, kesehatan, kekuatan, perlindungan, sukacita, damai, sejahtera Allah turun atas ribaan kita hari ini sampai selama-lamanya. Apa yang kita kerjakan berhasil, dan kasih karunia Tuhan menyertai kita sampai Ia datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Setiap kita yang percayakan pengharapan ini sama-sama dengan saya katakan amin. 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 Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.